sejawat Bang Egy Sujana. Pak Mahmud Nurwindu nggih. Nggih. Saya ingin cross check. Menurut keterangan Joko Wahyudi, panjenengan hanya satu kelas dengan Pak Jokowi. Menurut keterangan BAP, 2 kelas. Menurut keterangan di persidangan, ini 3 kelas. Yang benar yang mana? Yang benar yang sesuai fakta persidangan yang mulia. Oke. 1, 2, 3. Baik, Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Baik, keterangan Anda bertentangan dengan BAP dan bertentangan dengan Joko Wahyudi nggih. Oke, saya lanjutkan. Menurut saksi Joko Wahyudi, Jokowi itu tidak pinter-pinter amat kok, biasa saja gitu loh. Tapi versi panjenengan selalu ranking 1. Dan menurut guru-guru kemarin tidak ada data itu. Saya mau tanya, yang benar yang mana? Biasa-biasa saja atau ranking 1 terus? Yang benar yang saya ranking 1 terus. Nah, Anda bisa memberikan bukti apa yang Anda ingat kalau Pak Jokowi itu ranking 1 selain dari pernyataan? Ya, dari Sebentar, penonton harap tenang ya. Saya ingatkan. Tolong ibu-ibu. Tenang nggih, ibu-ibu. Ibu-ibu tolong tenang. Nanti saya tidak bisa melanjutkan pertanyaan karena diintersep terus nantinya. Biarkan saya tuntas. Nggih, monggo lanjut. Oke, monggo. ya karena nilainya di atas saya waktu terakhir di STTB. Apakah ada orang lain yang nilainya di atas Anda selain Pak Jokowi? Saya tidak tahu. Nah, berarti kan belum bisa dipastikan kalau yang di atas Anda hanya Pak Jokowi. Itu asumsi. Baik, saya lanjutkan. Jenengan tadi kan oleh Ibu Jaksa diminta membandingkan antara ijazah jenengan dengan ijazah Pak Jokowi. Di depan, ingat kan? Barusan loh, jangan bilang tidak ingat. Nah, pertanyaan saya, ijazah panjenengan tadi dibandingkan dengan ijazah Pak Jokowi yang asli atau hanya fotokopi? Dibandingkan dengan ijazah fotokopi yang dilegalisir. Jangan ditambahi dulu. Itu fotokopi atau asli? Ya itu jelas fotokopi. Nah, itu dulu begitu. Karena menurut keterangan kepala sekolahnya, legalisirnya itu juga tidak melihat asli, hanya secara administratif. Jadi pertanyaan saya tidak bertanya kepada legalisir atau tidak. Begitu. Saya lanjutkan. Pak Mahmud, jenengan itu pemegang saham nggak di PT Kujang ataupun PT Petrokimia Gresik? Bukan. Bukan ya. Sebelumnya saya lihat tadi di kurikulum vitae jenengan yang jenengan jelaskan, jenengan tidak pernah punya peran atau pengalaman di urusan pupuk begitu. Bagaimana bisa kok tiba-tiba negara yang punya anak bangsa begitu banyak, ada saya ini kok saya malah nggak dapat kesempatan jadi komisaris, kok malah jenengan kok pulungnya bagaimana? Coba jelaskan. Saya tidak akan menjawab yang mulia karena penunjukan itu ranah dari Kementerian BUMN. Baik, iya. Ini yang membuat bangsa kita tuh prestasinya jadi kacau karena orang yang ditempatkan tidak sesuai dengan kapasitas. Yang penting dekat bisa jadi. Saya lanjutkan. Saudara tadi katakan bahwa informasi yang disampaikan itu kebohongan. Tapi dari keterangan saudara ya di 11 kalau di kami yang mulia tentang penegasan itu saudara hanya menegaskan bahwa saudara Jokowi pernah sekolah dan berijazah. Ini dalam konteks isbat, jenengan belum memberikan isbat keyakinan ijazahnya itu asli atau tidak. Pertanyaan saya, saudara pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi langsung? Ya, belum. Belum. Ada niatan ingin ketemu Pak Jokowi meminta untuk melihat ijazah Pak Jokowi langsung? Ya tergantung lah. Tergantung apa? Enggak. Karena begini. Kalau saya yakin ijazah Jokowi bapak. Ya, gini ya. Hanya yakin buat asli. apa saya harus melihat ijazah beliau? Tapi nggak ada keinginan untuk melihat Pak Jokowi, ingin lihat gitu nggak ada ya? Nggak ada. Tidak. Ya, begini soalnya ini klien kami itu didakwa kabar bohong, tidak lengkap dan tidak pasti. Bagaimana saudara bisa mengatakan klien kami bohong, tidak lengkap, tidak pasti? Anda sendiri belum melengkapi apa pengetahuan Anda tentang ijazah Pak Jokowi. Di antaranya dibuktikan Anda belum melihat ijazah asli Pak Jokowi. Memang kami belum pernah melihat. Tapi berarti sama-sama tidak lengkap juga ya informasi jenengan? Tidak pasti juga ya? Lalu dasarnya apa kok mengatakan kebohongan? Karena di sini ada juga saudara bohong gitu.
Yang saudara bantah Saya kebohongan tidak mau dalam menjawab konten yang tadi mulia. lah. Ya. Saya tidak akan menjawab yang mulia. Tidak akan menjawab. Boleh kok. Oke, nggak apa-apa. Nggak Itu- menjawab, itu lupa, hak saksi tidak itu. tahu, Oke, boleh. nggak apa-apa. Itu Oke. Wong dari tadi juga banyak Tidak pertentangan dijawab kok oleh ya. saksi. Nggak Oke. apa-apa, nggak apa-apa. Silakan ganti Saya pertanyaan. lanjutkan. Di BAP saudara juga BAP yang lainnya itu, karena ini kan kasusnya ITE juga. Saya kasih tahu ya, kalau ITE-nya pasal 28, junto 45A ayat 2. 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, menyebar kebencian dan pembusukan kepada individu dan kelompok masyarakat berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, persoalan kami unsur menyebarkan itu kan harus dibuktikan dengan dapat diaksesnya konten itu. Sampai hari ini di persidangan Pak Jasa itu tidak pernah menunjukkan kami lewat layar itu URL link yang diperiksa di BAP kemudian dapat ditampilkan sehingga bisa dijamin keutuhannya sehingga dapat menerangkan suatu peristiwa sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang ITE. Pertanyaan saya, jangan dulu diperlihatkan melalui video atau akses langsung link itu. Waktu diperiksa ya. Waktu diperiksa di polisi, Bareskrim. kan diputarkan videonya. Iya. Videonya itu diputar dari flash disk di laptop atau langsung dari link internetnya. Dari link internet Nah, URL-nya. pertanyaan sekarang, link ini sekarang tidak bisa diakses. Yang mulia nanti tolong Iya. minta kepada jaksa selaku penuntut untuk membuktikan bisa diaksesnya begitu. Pertanyaan saya, waktu itu ada upaya merusak link itu enggak yang saudara lakukan? Tidak. Tidak ada. Penyidik merusak itu enggak? Saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Yang jelas sekarang ini link nggak bisa diakses nih sekarang. Jadi unsur menyebarkannya di mana begitu. Saya lanjutkan. Saudara, saya masuk juga ke unsur pasal yang lain karena ini 3 pasal nih kumulatif.